Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Nasr Abadi dengan NIM 23518489 TP 13836. Di sini saya akan memaparkan hasil dari jawaban saya terkait soal UAS Statistika kelas UIB 3 yang diampu oleh Bapak Irwan Indaryanto dengan kode soal MM12402 dari nomor 1 sampai nomor 3. Kita akan mulai dari nomor 1. Di situ kita disajikan data ada perokok dan tidak perokok, di mana kita akan membandingkan tekanan darah dari perokok dan non-perokok. Kemudian, apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita akan mencari hipotesis nol atau HO. Hipotesis nol itu apa? Jadi, hipotesis nol itu adalah jika tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok yang diuji dalam konteks soal ini, yaitu tekanan darah antara perokok dan non-perokok, yang dilambangkan dengan rata-rata smokers sama dengan rata-rata non-smokers. Kemudian kita juga mencari hipotesis alternatif atau H1. H1 itu apa? Intinya jika Kemudian yang kedua itu kita akan mencari tingkat signifikansi atau alfa. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa tingkat signifikansi itu 5% atau 0,05. Lalu yang ketiga kita akan mencari statistik uji dengan rumus sebagai berikut. Dengan X1, X2 bar itu sebagai rata-rata masing-masing sampel kelompok, dan S1, S2 itu varians, kemudian N1, N2 itu jumlah sampel masing-masing data. Terus yang keempat, kita akan melakukan perhitungan rata-rata dan varians untuk memenuhi atau untuk memasukkan nilai yang belum diketahui dari soal untuk mendapatkan hasil statistik T atau hasil T. Itu kita mendapatkan data yang perokok rata-ratanya sebesar 129,18, kemudian variansnya didapatkan 32,78. Lalu yang data non perokok itu kita dapatkan rata-ratanya sebesar 122,36 dan variansnya sebesar 32,88. Yang kelima yaitu kita akan mencari derajat kebebasan atau DF dengan rumus seperti berikut. Setelah kita mensubstitusi rumus tersebut, kita dapat memperoleh hasil bahwa derajat kebebasan dari soal tersebut atau data tersebut yaitu 23 setelah dibulatkan. Setelah kita memperoleh data tadi atau hasil perhitungan tadi, kita akan memasukkan data tersebut untuk menghitung statistik T, di mana dari soal tersebut didapatkan statistik T itu sebesar 2,52. Lalu kita akan mencari nilai kritis dengan alfa 0,05 dan derajat kebebasannya itu sebesar 23 ke dalam tabel distribusi F dengan yang satu pihak. Lalu kita akan tarik garis lurus dari 0,05 dan 23 mendapatkan hasil 2,069. Nah, dari hasil tersebut kita dapat mengambil keputusan dengan cara membandingkan dengan hasil T yang sudah kita hitung, di mana hasil T-nya tadi kan 2,52. Nah, itu ternyata lebih besar daripada 2,069. Karena nilai T tadi lebih besar daripada nilai kritis yang kita uji, maka kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya itu ada cukup data untuk menyatakan bahwa rata-rata tekanan darah antara perokok dan non-perokok berbeda secara signifikan atau H1 diterima dan H0 itu ditolak. Kemudian yang nomor 2 itu kita juga disajikan data di lahan A dan lahan B. Ditanyakan bahwa jika diketahui teknik pengukuran yang digunakan di lahan A memiliki varian sebesar 0,005, sedangkan teknik yang digunakan di lahan B memiliki varian sebesar 0,007. Jadi ini variannya sudah diketahui, kita tidak perlu menghitung lagi. Kemudian pertanyaannya adalah, dapatkah Anda menolak pada tingkat signifikansi 5% klaim bahwa kedua lahan tersebut sama-sama tercemar? Nah, itu stepnya hampir mirip dengan nomor 1. Langkah satunya itu apa? Kita akan mencari hipotesis juga. Hipotesis 0, HO, di mana residual pestisida rata-rata dari toma di lahan A itu sama dengan lahan B atau MA sama dengan MB.
Lalu yang kedua itu kita akan mencari hipotesis alternatif. Itu berarti residual dari tomat di lahan A tidak sama dengan lahan B atau MA tidak sama dengan MB. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari yield dengan rumus seperti ini. Nah, karena kita belum mengetahui rata-rata dari masing-masing lahan, maka kita akan mencari rata-ratanya terlebih dahulu, di mana rata-rata residual untuk lahan A itu sebesar 0,88 dan rata-rata residual untuk lahan B itu sebesar 0,941. Nah, setelah kita mendapat hasil tersebut, kita dapat memasukkan semua apa yang diperlukan untuk mencari uji YET. Didapatkan bahwa YET itu sebesar negatif 1,646. Itu akan dibulatkan menjadi negatif 1,65. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan menentukan daerah kritis. Dapat dilihat pada gambar ini. Setelah menghitung daerah kritis atau mencari daerah kritis, kita akan mendapatkan kesimpulan dengan Z hitung tadi negatif 1,65 dan rentangnya itu 1,96 lebih kecil daripada Z, lebih kecil dari plus 96 dan Z itu berada di dalam rentang tersebut, maka HO tidak ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua lahan sama-sama tercemar itu adalah benar. Lalu untuk soal nomor 3 ini kita diminta untuk reflective assessment dari aplikasi ANAVA yang sudah kita pelajari. Dan nomor 3A itu refleksikan pengetahuan yang Anda peroleh saat pembelajaran ANOVA dalam bidang teknologi industri pertanian. Untuk menjawab soal nomor 3A, itu refleksi pengetahuan dari diri saya selama dibimbing oleh Bapak Irwan dalam mata kuliah statistika. Itu saya dapat memahami bahwa metode statistik ini sangat relevan untuk mengevaluasi perbedaan nilai rata-rata antara beberapa kelompok dalam bidang teknologi industri pertanian. Anovato arah ini dapat membantu untuk mengidentifikasi pengaruh perlakuan tertentu terhadap produk pertanian tersebut. Misalnya, ketika mengukur efektivitas metode pengolahan pasca panen yang berbeda terhadap kualitas produk. Nah, Anovato arah ini memberikan wawasan yang signifikan, mendukung untuk mengambil keputusan mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang ternyata tidak. Begitu. Kemudian proses pembelajaran statistika ini juga memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pengendalian variabel dan validitas uji statistik. Melalui pembelajaran ini, saya menyadari bagaimana uji statistik seperti ANOVA itu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dari produk yang dapat dihasilkan dari pertanian. Kemudian soal nomor 3B itu berikan contoh aplikasi ANOVA satu arah dalam bidang TIP. Nah, di sini saya mengambil contoh bahwa pengujian efektivitas dari ANOVA itu dapat digunakan untuk mencari berbagai metode pengemasan terhadap daya simpan produk pertanian. Misalnya, saya mengambil sampel tomat atau objek penelitiannya itu tomat. Jadi tomat itu nanti akan digunakan 3 metode pengemasan. Pertama itu menggunakan plastik vakum, kedua itu kardus berlubang, dan yang ketiga itu plastik berlapis lilin. Nah, dari ketiga metode pengemasan tersebut, kita akan membandingkan mana yang lebih baik untuk menahan kadar air dari tomat agar apa? Agar tomat itu tidak menurun kualitasnya atau tidak turun beratnya. Nah, dengan Anovato arah ini, itu dapat menganalisis apakah ada perbedaan signifikan dalam kadar kehilangan berat air tomat tersebut dari ketiga jenis pengemasan. Jika hasilnya signifikan, maka dapat ditentukan metode pengemasan mana yang lebih tepat atau lebih efektif untuk memperpanjang daya simpan dari tomat tersebut, sehingga memberikan rekomendasi yang baik untuk meningkatkan profit dari suatu perusahaan tersebut. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UAS Statistika yang diampu oleh Bapak Irwan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan yang sudah membimbing kami selama mata kuliah statistika ini berlangsung. Mungkin itu banyak salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.